Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di Ruko 3, di mana sekarang kita mau membahas soal nomor 24 sampai dengan soal nomor 26. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nomor 24, jarak titik A ke garis yang menghubungkan B dan C adalah titik-titik-titik. Oke, nah pertama-tama kita harus tahu dulu ya apa arti dari proyeksi skalar dan apa arti dari proyeksi vektor. Oke, nah proyeksi skalar rumusnya kan ini ya, dan proyeksi vektor rumusnya ini. Nah, secara gambar, kalau A diproyeksi ke B, kita misalkan B itu sebagai lantainya. Lalu A adalah vektor yang miring ke atas, maka kalau diproyeksikan, berarti dari ujung A ini kita tarik tegak lurus ke bawah, ya di sini harus tegak lurus, maka seakan-akan ini adalah bayangan dari A terhadap B. Nah, hasil bayangannya ini, C, adalah hasil proyeksi dari A terhadap B ya. Jadi proyeksi A terhadap B itu hasilnya adalah C sesuai dengan gambar kita ini. Ya, terus panjang proyeksinya artinya kita mau tahu ini panjangnya berapa. Dari sini ke sini panjangnya berapa. Itulah arti dari proyeksi skalar dan arti dari proyeksi vektor. Kenapa saya jelaskan panjang lebar seperti ini? Karena kita lihat soal ya, seakan-akan misalnya ini ada titik A. Nah, lalu ini titik B dan ini titik C. Oke? Nah, kita mau dari A ke D, ya. D itu terletak di BC dan ini harus siku-siku. Itulah jarak dari A ke BC, ya. A ke BC jaraknya adalah ini, AD. Jadi tugas kita mencari AD. Oke, ditanya AD-nya. Nah, cara kerjanya pertama-tama kita cari dulu BC. Oke, kita cari dulu ini. Nah, BC adalah C kurang B. Masukkan saja C-nya ini ya, 212, kurang masukkan juga B-nya 102. Kita sederhanakan dapat 111. Itulah BC kita ya. Nah, lalu tahap kedua, kita hitung BA ya, karena kita perlu ini BA, kita juga perlu ini BC. Oke, BC sudah dapat di sini. Kita sekarang hitung BA, yaitu A kurang B ya, akhir kurang awal. Masukkan A-nya 12 min 3, oke, dan masukkan lagi B-nya 102. Sederhanakan dapat 0, 2, min 5. Oke, nah lalu kita proyeksikan. Oke, kita proyeksikan BA terhadap BC. Maka yang didapat itu adalah BD ya, hasil proyeksinya adalah BD sesuai yang saya jelaskan tadi di sini. Oke, jadi kita proyeksikan BA ke BC, maka yang diperoleh adalah BD. Oke, sesuai dengan rumus itu adalah kita hitung panjang proyeksi saja sudah cukup. Kita hitung ininya karena kita cuma perlu tahu ini panjangnya berapa. Ya, jadi masukkan BA dot BD, maksud saya BA dot BC per panjang BC. Oke, nah panjang BC adalah akar 1 tambah 1. Oke, sedangkan yang atas 0 kali 1 itu 0, 2 kali 1 adalah 2 ya. Min 5 kali 0 kita abaikan. Per akar 2. Nah, 2 per akar 2 hasilnya adalah akar 2. Ya. Lalu, kita hitung juga panjang dari AB. Panjang dari AB berarti ini di Pitagoras. Oke, 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah minus 5 di kuadrat hasilnya adalah akar 29. Nah, maka secara gambar artinya apa yang kita sudah kerjakan? Kita sudah hitung B ke D, hasilnya akar 2, dan B ke A, hasilnya adalah akar 29. Nah, selanjutnya kita tinggal Pitagoraskan saja yang ini dengan yang ini, diperoleh A ke D panjangnya akar 27. Ya, akar 27 kalau kita sederhanakan, itu kan 9 kali 3 ya. 9 di akar menjadi 3, akar 3-nya tetap. Maka jawaban akhir yang kita mau adalah AD, yaitu 3 akar 3, sehingga jawabannya B. Oke, nah demikianlah. Oh, belum ya, masih ada soal nomor 25. Jika vektor A dan B mempunyai panjang yang sama, lalu vektor A kurang 2B itu tegak lurus terhadap A. Ditanya sudut A dan B itu berapa. Maka, pertama-tama kita gunakan info yang ini ya, yaitu A kurang 2B tegak lurus terhadap A. Oke? Oh tidak, ini kita tulis dulu info soalnya. Yaitu A kurang 2B tegak lurus terhadap A,
lalu panjang A sama dengan panjang B, ditanya sudut antara AB. Nah, cara kerjanya adalah kita gunakan dulu info A kurang 2B tegak lurus terhadap A. Itu artinya apa? Artinya mereka kalau dikali dot harus dapat dengan 0. Nah, kita kali dot berarti 3 bisa kali masuk ya. A kali A adalah A dot A, lalu min 2B kali B adalah min 2A dot B. Oke, nah kita tinggal pindah ruas ini ke kanan, lalu A dot A itu kan sama artinya dengan panjang A kali panjang A. Nah, A dot B itu sama artinya dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Oke, nah tapi dari info soal panjang A dengan panjang B sama. Artinya yang ini bisa dicoret dengan ini, dan panjang A sama dengan panjang B bisa dicoret juga. Oke, nah lalu duanya kita pindah ke kiri, dapat setengah sama dengan cos theta. Nah, cos theta ini apa? Cos theta ini adalah sudut antara A dan B, karena ini kan A dot B, ya. Jadi, tengah sama dengan cos theta, dapat tetanya 60 derajat, itulah yang kita mau, ya. Jadi, selesai jawaban untuk nomor 25, yaitu E. Kita lanjut soal nomor 26. Jika panjang A adalah 1, panjang B adalah 2, lalu panjang dari A kurang B adalah akar 3. Theta itu adalah sudut antara A dan B. Ditanya tetanya berapa. Oke, ini udah soal standar ya. Kita gunakan saja A kurang B, panjangnya dikuadrat sama artinya dengan A kurang B dot A kurang B. Nah, yang sebelah kiri sebenarnya kan akar 3. Kita kuadratkan menjadi 3. Yang kanan kita kali masuk aja. Oke, kali masuk nanti dapat A dot A tambah B dot B kurang 2A dot B. Oke, nah A dot A kan sama dengan panjang A kali panjang A. Kita masukkan 1 kali 1 menjadi 1 ya. Panjang B dot B sama artinya dengan panjang B kali panjang B, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, lalu A dot B sesuai rumus adalah panjang A kali panjang B kali cos theta. Jadi kita tulis 2 kali 1 kali 2 kali cos theta. Selanjutnya ini tinggal disederhanakan, nanti dapat cos theta-nya setengah, artinya theta adalah 60 derajat sama dengan pi per 3. Oke, jawaban pi per 3 adalah B. Nah, demikianlah pembahasan 3 soal di video ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan, tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kamu pasti bisa. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.